Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa di channelnya Imam on Seven, channelnya tempat berbagi dan berbagi. Kali ini kita akan memasuki tema kedua, persatuan dalam perbedaan, subtema yang ketiga, bersatu kita teguh. Pembelajaran ke-6, muatan pembelajarannya antara lain pendidikan kewarganegaraan dan bahasa Indonesia. Dan untuk kegiatan pembelajarannya, kita akan membahas menuliskan informasi penting tentang semangat persatuan dan kesatuan, tentang teks sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan menggunakan kosap, kata baku, dan kalimat efektif. Juga menuliskan cerita tentang contoh manfaat persatuan dan kesatuan dalam masyarakat NKRI. Siapkan buku paketnya, buku paket tema 2 halaman 137 sampai 142. Dan juga buku catatannya untuk mencatat informasi penting yang ada di video pembelajaran ini. Kata baku dan kata tidak baku dalam teks. Kata baku adalah kata yang cara pengucapannya ataupun penulisannya sesuai dengan kaidah-kaidah yang dibakukan. Kaidah standar yang dimaksud dapat berupa pedoman ejaan atau EYD, ejaan yang disempurnakan, tata bahasa baku, dan kamus, KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, ciri-ciri kata baku antara lain, kata baku tidak dipengaruhi bahasa daerah tertentu. Kemudian, kata baku juga tidak dipengaruhi bahasa asing, bukan merupakan bahasa percakapan, pemakaian imbuhan secara eksplisit, pemakaian kata sesuai konteks kalimat, kemudian kata baku juga tidak mengandung makna ganda. Nah, berikut contoh kata baku dan kata tidak baku. Di sini ada kata abjad, yang sering kita gunakan percakapan sehari-hari adalah abjad. Kemudian aksesori, tidak bakunya aksesoris. Kemudian di sini antre, kata bakunya. Nah, kita biasa menggunakan antri. Kemudian cabai, lalu cabe, kalau kita gunakan dalam sehari-hari atau bahasa percakapan. Lalu ada coklat dan coklat, coklat dan coklat. Kemudian ekspor dan ekspor. Nah, ini dipengaruhi bahasa asing. Kemudian ada Februari dan Februari. Nah, ini penggunaan bahasa sehari-hari. Nah, yang berikutnya kalimat efektif, yaitu kalimat yang secara penyusunan mudah dipahami dan tersampaikan maknanya secara tepat oleh pembaca atau pendengar. Jadi dapat dikatakan efektif jika gagasan yang disampaikan diterima oleh pendengar atau pembaca dengan mudah, jelas, dan lengkap seperti apa yang dimaksud oleh penulis atau pembicaranya. Nah, perhatikan contohnya. Di sini ada siswa itu segera masuk ke ruangan kelas setelah dia melihat kepala sekolah datang. Siswa itu segera masuk ke ruangan kelas setelah dia melihat kepala sekolah datang. Nah, bagaimana? Ini apakah termasuk kalimat efektif atau tidak? Oke, perhatikan. Sini ada siswa itu segera masuk ruangan kelas setelah dia melihat kepala sekolah datang. Nah, di sini ada penggunaan kata yang tidak seharusnya digunakan lagi. Siswa itu, iya. Nah, ini diulang, pengulangan ya. Jadi, yang kalimat efektif yang baiknya adalah siswa itu segera masuk ruangan kelas setelah melihat kepala sekolah datang. Jadi nggak usah ditambahin dia, ya. Siswa itu segera masuk ruangan kelas setelah melihat kepala sekolah datang. Lalu kemudian ada buah jambu dan buah mangga adalah buah kesukaan ibuku. Nah, ini juga masih ada penggunaan. Di sini kalimat tidak efektif ya, karena di sini masih menggunakan buah. Banyak sekali buahnya. Ya, jadi yang efektif adalah jambu dan mangga adalah buah kesukaan ibu. Ya. Kemudian ada lagi semua murid-murid berkumpul di lapangan. Semua murid-murid baru berkumpul di lapangan. Nah, itu
tidak efektif karena ada pengulangan di sini, ada murid-murid, semua murid-murid. Ya, cukup dengan semua murid baru berkumpul di lapangan. Nah, seperti itu contoh kalimat efektif. Silakan kalian cari informasi kalimat efektif lainnya di internet atau di buku-buku pembelajaran yang kalian miliki. Nah, kita mengulang kembali sedikit pembelajaran 4 tentang membuat peta pikiran dari teks. Ya, teksnya sebagai berikut. Mengapa persatuan dan kesatuan penting untuk kesejahteraan umum? Penduduk Indonesia yang terdiri dari beragam suku bangsa tersebar di seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Persatuan dalam keberagaman merupakan modal utama dalam mencapai masyarakat sejahtera. Rakyat yang bersatu dalam suasana yang aman turut mendukung pelaksanaan pembangunan. Jika pembangunan berjalan dengan baik, maka kesejahteraan rakyat akan meningkat. Sebaliknya, jika negara terpecah belah dan tidak aman, maka pembangunan akan terhambat. Pembangunan yang terhambat akan mempengaruhi kesejahteraan. Menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah tugas kita bersama. Bangsa Indonesia harus selalu bersatu mempertahankan keutuhan wilayah NKRI. Usaha-usaha dalam menjaga keutuhan NKRI dapat dilakukan dengan cara memelihara ketertiban dan keamanan, menghindari pertikaian antar suku, menumbuhkan sikap toleransi, menghargai perbedaan, menjaga perbatasan Indonesia dengan negara lain, dan menjaga pulau-pulau paling luar dari Indonesia. Contoh sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan adalah menciptakan suasana rukun, melaksanakan tanggung jawab, saling menghormati antar sesama, mematuhi peraturan yang berlaku, saling tolong-menolong dengan sesama, menghargai teman yang berbeda suku, bangsa, agama, dan adat istiadat. Ayo kita tegakkan persatuan dan kesatuan demi tercapai masyarakat NKRI yang sejahtera. Nah, setelah kita membaca teks di atas, kita akan membuat peta pikiran dengan menggunakan kalimat efektif dan kosakata baku. Nah, seperti ini diagram peta pikirannya tentang mengapa persatuan dan kesatuan penting untuk kesejahteraan umum. Menggunakan kata tanya apa, kemudian mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Cara-cara untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan pada masa kemerdekaan. Yang pertama, menjaga keharmonisan antar suku, bangsa, dan agama. Meningkatkan semangat kekeluargaan dan gotong royong. Ketiga, memperluas pergaulan dengan orang yang berlainan suku, bangsa, dan agama. Yang keempat, meningkatkan pendidikan masyarakat. Kelima, tidak mudah terpancing oleh pihak-pihak yang ingin memecah belah bangsa. 6. Meningkatkan rasa peduli sosial kepada orang-orang di sekitar. Yang ketujuh, melakukan pemerataan pembangunan hingga ke seluruh pelosok negeri. Nah, pada pembelajaran keempat, kamu telah membuat buku mini yang menceritakan tentang manfaat persatuan dan kesatuan untuk kesejahteraan rakyat beserta contohnya. Di sini ada teman kita yang sudah berhasil membuat buku mini. Ya, seperti ini. Kalian juga bisa membuat buku mini sendiri tentang manfaat persatuan dan kesatuan untuk kesejahteraan rakyat dan contohnya. Kalian bisa lihat video sebelumnya ya, video tema 2 subtema 3 pembelajaran keempat. Nah, sampai kita pada kesimpulan ya, kita sudah menuliskan informasi penting dalam bentuk diagram, kemudian juga sudah membuat buku mini tentang persatuan dan kesatuan. Nah, di akhir tema biasanya kita akan mengadakan ulangan akhir tema atau penilaian akhir tema. Nah, siap-siap pelajari kembali pembelajaran 1 sampai 6, tema kedua, subtema yang ketiga untuk persiapan ulangan tema. Sebagai penutup pembelajaran hari ini,
Silakan kalian mengerjakan latihan soal yang ada di buku paket halaman berikut. Atau kalian juga bisa mengerjakan latihan soal online pada link yang disertakan di deskripsi video ini. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini kepada teman-teman kalian agar kalian tidak tertinggal video pembelajaran berikutnya. Terima kasih, tetap semangat, jaga prokes kesehatan, dan diakhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.